قول وتمام كل مبارا أن الله يقدر سيدنا رسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة المؤمنين والمشافين هذا الله يتقشف برحمة ويؤدي الدرجات في الجنة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa arba'un la yaqau, ya itu. Siapa yang baca? Silakan. Maka jika ada paksaan itu alasan yang benar, maka terjadi talak. Bersurah itu dan bentuknya itu paksaan. Kalau nafal jemu bagaimana berkata sebagai ulama. Iqrar berwali ilmu faktor bertindak ala jawab. Memaksanya seorang hakim pada suami setelah masa tidak alat orang di atas orang. Wasatun ikrami tumpah ini jika selerani ala taktik lima erdoda ijil kukromu bukan ke wilayah atau dapat lebih. Dan syarat ikram itu kemampuan orang yang diajar itu dengan kasar orang yang mukrih, orang yang maksa. Orang yang memaksa dengan kasar orang atas membenarkan apa-apa yang dia mengancam kepada Allah di wilayah ini dengan kekuasaan atau bahkan lebih atau kekuatan. Mu'adzul mukrohi dan memang yang diajar sifat jerai anda ini menolak ancaman tersebut. Dikasihlah biharodi dengan melawan hingga dari keagamaan awal dewasati atau lari dengan biharobin lari, istighosah minta tolong. Biharobin minhu dengan lari darinya, harob. biharobin minhu dengan lari darinya awal dewasati atau meminta tolong pada orang dengan ini semua orang-orang yang dapat menyelamatkannya dalam berjaga dan sumbangan dari mereka itu. Terus Wajib kamu menabu inginkan habibah akhirihu alaihi fa'alama kawafahu ini. Dan orang yang agama ini menyangka bahwasanya apabila jika ia menolak satu perbuatan yang dianggap untuk melakukan satu perbuatan, apabila dia menolak untuk melakukan satu perbuatan, dia takut apa dia takut terhadap Allah. Nah, ويحصل الإشراك بتكليف بدفع جديد
atau hasil atau berarti alih menanda, maka hasil itu ancaman dengan pukulan yang keras atau penjara atau merusak harta dan seumpamanya. Bila nurara minal mukrobi, maka apabila nampak dari umur itu Bimak berarti Rari dan bersedia Rubian Umri lalu Syakun alat-alat Salati Fakolaku Wahiyatu Wafat antara. Maka apabila nampak dari umur itu dengan kata-katanya Farina hubungan yang memilih bahwasanya ia membenci seseorang dan memaksa seseorang alat tolak disalasi atas 3 talak. Talak wahidatan, Fatallaqa wahidatan. maka terjadi 1 talak. Dia menolaknya 1. Maka dia menolaknya 1. Maka terjadi talak. Wa idza fatahu Bila sunnah takni mutawalati bisifati bimukallafi wa hujatil kasifati bi ghairi taknibi fa inna faraqa al-mu'allaf biha yaqau. Maka apabila nampak tak ditolak dengan sifat dari mukallaf, maka terjadi maka ada sifat tersebut dari selain mukallaf. Fadilah talaqah, maka talaq itu digantungkan dengannya yang mau maka terjadi. Wasatran dan orang yang mampu yunti talaq dulu karena sabakon, maka tersendiri talaqnya sebagaimana yang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in arba'. Qala mu'allifu wa arba'un la yaqa'u talaquhum. Ada 4 orang yang tidak jatuh, tidak terjadi atau tidak jatuh talaquhum, tolak mereka. Siapa itu? Al-Sabiyyu, anak kecil, ya, sebab dia ghair mukallaf. Wal majnun, orang gila. Wa fi ma'nahu al-mughma alaih, dan searti dalam al-majnun yakni al-mughma alaih, orang yang ayan. Wan naimu, orang yang tidur. Wal mukrahu, orang yang dipaksa. Ini 4 orang nih, nggak berlaku tolaknya. Anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang yang dipaksa. Ingetin aja ya, ada 4: anak kecil, orang gila, orang tidur, dan orang yang dipaksa. Ai bi ghairi haqqin, yakni orang yang dipaksa yang tanpa hak. Kalau ada hak lain, ya nanti kita lihat apa itu hak, termasuk haknya. Fa'in kana bihaqqin waqa'ah. Jadi kalau seandainya kata ada hak, waqa'ah, terjadi itu tolak. Ada hak, ya walaupun dia dipaksa, tapi ada hak. Wa suratuhu, gambarannya, bentuknya. Kama qala jam'un, sebagaimana berkata mayoritas ashab Imam Syafi'i. Iqrabul qadi lil muri ba'da muddatil ila'i. Pemaksaannya hakim kepada orang yang melakukan ila. Ila itu sumpah, dia bersumpah kepada istrinya dia tidak akan menggaulinya. Ba'da muddatil ila'i, setelah ya masa ila. Ala talaqi, ya dipaksa untuk melakukan tolak. Dipaksa tuh, boleh itu terjadi jatuh. Jangan dibiarkan tuh istri, sebab ilah itu ya nanti kita lihat apa itu ilah ya.
Ilah itu ya kali. Sebagai garis besarnya, ilah itu adalah sumpah seorang suami dia tidak ingin menggauli istrinya. Nah, itu kalau sudah melewati 4 bulan, maka ya mau dia melanggar sumpahnya atau dia menceraikan gitu. Kalau dia nggak mau melanggar sumpahnya ya wajib diceraikan. Itu artinya dipaksa tuh oleh hakim. Ceraikan. Gitu. Dia tidak terkena kafar gitu. Itu kalau dia menceraikan itu. Tapi kalau dia melanggar sumpah berarti digauli istrinya, berarti dia melanggar sumpah, bayar kafar gitu. Jadi ada 2 pilihan. Wah, saya kalau melanggar sumpah kena kafar berat, saya nggak mau. Ya udah ceraikan. Itu ceraikan oleh hakim. Wa syartul ikrahi qudratul mukrih bikasir ra. Syarat ikrah pemaksaan itu adalah mampunya yang memaksa. Bikasir ra dengan dibaca kasrah ra-nya, mukrih, mukrih. Ya. Ala tahqiqi ma haddada bihi mukrahu. Ala tahqiqi ma haddada bihi al-mukrah. Ya, mampuannya si mukrih untuk merealisasikan apa yang diancamkan dengan dia tersebut, al-mukrah. Ya, ra bi Fatihah dengan dibaca fathah ra-nya. Ya. Ya, mahaddada bihi al-mukrah, apa yang diancamkan dengan ancaman tersebut, al-mukrah terhadap orang yang dipaksa. Bi Fatihah dengan dibaca ra, mukrah. Au bi wilayatin au taghallubin. Ya, atau dengan ya kekuasaan, atau dengan ya dia bisa mengalahkan. Wa ajazal mukrahu bi fatir ra, dan si murka ini enggak mampu. Anda fil mukrihi bikasriha, untuk melawan si mukrih, ya, biharabin minhu au istighatsatin, dengan dia lari dari si mukrih atau diminta tolong, biman yukhlisuhu, dari orang yang ya membebaskannya, au taharra zalik, atau dia terbebas dari hal itu, dia lari atau diminta tolong ini saya dipaksa menceraikan nih, lawan ini, tolong nih orangnya maksain. Nah, bisa begitu. Atau dia terbebas dari hal itu, dia kabur, dia lewat, dia apa namanya? Ya artinya dia terlepas. Wa dhannahu annahu inimtana mimma ukri alaihi fa'ala ma khawwafahu bihi, dan dia menduga bahwasanya kalau dia mencegah mimma ukri alaihi, apa yang dipaksakan padanya, fa'ala ma khawwafahu, ini si mukri akan melakukan apa yang diancamkan kepada dia. Wah, saya kalau nggak mau habis saya nih, digebukin, begitu misalnya. Nah, berarti memang dia sudah menduga tuh. Nah, itu dikatakan mukrah. Wa yahsul ikrah bitahwifi bidharbin syadid, dan terjadi artinya hasil tuh ikrah dengan ditakut-takutin, bidharbin syadid, dengan dipukul dengan keras, au habsin, atau ditahan di penjara, au itlafi malin, atau dibinasakan tuh hartanya. Gak mau, saya bakar di motor ente. Nah, ya. Wa nahwi dzalik, dan semacamnya. Wa idza dhahara minal mukrahi bi fatira qarinatu ikhtiyarin, apabila nampak dari orang yang dipaksa, bi fatira, mukrah, orang yang dipaksa, ya, qarinatu ikhtiyarin, ada qarinah ikhtiar, artinya ada pilihan. Ada qarinahnya nih, ada qarinah pilihan. Bi'an akrahu syakhsun, dengan memaksanya seorang pada dirinya, ala talaqi salasin, untuk menceraikan 3 kali. Ceraikan enggak istri 3 kali? Ayo ceraiin. Enggak ceraiin, ya saya bakar di motor kamu. Ya, kalau cerai 3 berarti kan udah habis tuh masa jatah talaknya. Disuruh ceraiin 3 kali. Dia tahu nih kalau diceraikan 3 kali, dia nggak bisa balik, begitu. Syaratnya berat kalau balik lagi. Itu. Kalau nggak dikerjain, dimikir nih, kalau nggak dikerjain, digebukin atau motornya dibakar. 3 kali biarin dah. Fatallaqahu wahida, dicerain 1.
Disuruhnya berapa? 3, diceraikan 1. Waqa'at tolak. Jatuh, malah jatuh jadinya. Tapi kalau diceraikan 3 nggak jatuh. Kenapa? Sebab dia mukroh gitu. Karena diceraikan 1 kan pilihan. Ini dikatakan qarinah ikhtiyar. Ada pilihan. Orang disuruh 3 dipilih 1. Dia berasumsi sebab kalau 3 habis di jatah tolak begitu. Ya. Padahal kalau diceraikan 3 malah nggak jatuh begitu. Karena kenapa? Dia dipaksa. Diceraikan 1. Fatallaqa wahidatan. Waqat talaqu, maka jatuhlah talak. Jatuh. Ya kata si muklih, gua ceraiin 1, 3 lu ceraiin 1. Udah biarin dah. Ya udah jatuh. Gitu. Ya, jatuh. Tapi kalau ceraiin 3 diceraikan 3 enggak. Kenapa? Karena dia mukroh. Ya. Karena ada hadis Rasul bersabda, rufi'al qalam an salasin wa mastukrihu alai, apa orang yang dipaksa itu kan diantaranya ya, anin naimi hasta yastayqid, anil sabiyyi ya hatta yablug atau yahlub, kemudian anil mukra ala manistukriha ya, atau manistukrihu alai ya, orang yang dipaksakan, orang-orang yang dipaksakan. Wa idza sadat ta'liqut talaqi bi sifatin min mukallafin wa wujidat tilka sifatu fi ghairi taklifin, apabila ya timbul nih ta'liqut talaq, ya ada ta'liqut talaq dengan sifat dari si mukallaf dan ditemui itu sifat tersebut fi ghairi taklifin, pada bukan orang yang mukallaf, fa inna talaqal mu'allaqa biha, sesungguhnya tolak yang dikaitkan tuh yaqa'u, itu terjadi. Jadi tolak yang dikaitkan ya itu jatuh. Kalau seandainya kata begitu ya, apa namanya, engkau keluar, kata suaminya, ya, keluar, kata suaminya, kemudian ya kalau jatuhlah talak aku terhadap dirimu 1, kata suami, ya dia keluar, jatuh, itu namanya ta'liq tolak. Tapi kalau dia nggak keluar nggak jatuh. Wasakranu yanfudu talaquhu kama sabaq, orang yang mabuk itu terrealisasi talaknya sebagaimana yang telah lalu. Jadi kalau orang mabuk ya, ini kan hasil perbuatan dia, kemudian dia menceraikan istrinya, jatuh, terjadi. Hati-hati itu orang yang mabuk. Wah, saya nggak sadar, ya iya karena dia mabuk, ya mabuk kan itu olah dia, itu sebagai hukuman, ya sebagai hukuman. Gitu. Orang yang mabuk menceraikan istrinya, ya tolaknya itu dianggap. Itu beda dengan orang yang tidur atau orang yang gila. Gitu. Ya terus, faslun ahkamur ruj'ah. Faslun fi ahkamir ruj'ah. Pasal 13 tentang hukum Fadhil Ra'i untuk diatas rumah umum. Dalam 40 bapaknya juga asal Dunia dan Bapaknya berbahasa Maka dengan itu Bapaknya satu kali berbahasa Bapaknya berbahasa Bapaknya berbahasa
kembalinya seorang perempuan kepada pernikahan pada masa talak selain talak baik atas cara yang dikhususkan. Kharaja bitalaqi wa bisubhati wa sihar, dan terkembalikan dengan talak itu wa bisubhat wa sihar. Fa inna istibahati al-waqti fihi ma ba'da zawali al-bayni la tusamma raj'atan. Maka sesungguhnya diperbolehkan wajib pada keduanya subhat wa sihar setelah hilangnya sesuatu yang cegah darinya, maka hal itu tidak disolokkan wudhu. Wa idza talaqa syamsun bifa'at atahu wahidatan aw katain falahu bighairi ismiha wa raja'atuha ala tanfari iddatuha. Dan apabila menalak seseorang perempuan satu atau dua dengan tanpa izinnya, maka baginya itu rujuk sebelum masa habis dari iddahnya. Bahkan seluruh atau minanam di al-fadi, maka berhasil dirujuk dengan bicara lafaz minha di antaranya rojak tuki wa ma tasawwuf minha, aku ingin merujukmu dan apa-apa yang dipergunakan darinya. Wal asahu anna qawla al-murtadi dan sahih, bahwasanya perkataan murtadi itu pada tuki dinikahi wa aksak tuki alaihi warihani, yang keduanya bentuk kalimat dirajati dalam rujuk. Wa an qawlahu dan wajib tuki awalkan tuki inayatani, keduanya ini sebagai inayat. Wa syartu murtadi bilang yakun muhriman amdiyatan mutali dinafsihi, dan syarat rujuk itu apabila tidak ada pada isu dia tidak sedang melakukan ihram, dan orang yang sah melakukan nikah sendiri. Wahina idin oleh karena itu batasi horai atau sakrani, maka sah rujuk orang yang tahu. Larang atau murtadi tidak rujuk orang yang murtad. Larang atau sabi warasanya, dan tidak sah juga rujuknya anak kecil dan orang gila. Dia langsung dan minhum laisa ahlan dinikahi binafsihi, karena bahwasanya keduanya sobi dan majnun itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Faslun ahkamu ar-raja'ati, pasal tentang hukum raja'ah bi fathir ra wa hukiya kasruha, ada riwayat dengan kasrah rija'ah. Wa ya lughatan al marratu minar ruju', ya, sekali dari rujuk. Wa syar'an raddul mar'ati ilan nikah, mengembalikan perempuan ya kepada pernikahan. Artinya balik lagi, ya, mengembalikan perempuan kepada pernikahan, ya, artinya gabung lagi. Fi iddati talaqin ghairi ba'inin, pada iddah tolak selain tolak ba'in. Ya. Kalau tolak ba'in lagi iddah nggak bisa, gitu. Tolak ba'in itu ada dua, ba'in sugro, ba'in kubro. Kalau ba'in sugro itu khulu, ya. Udah kita bahas belum khulu? Udah ya. Khulu minta cerai, itu tolak ba'in sugro. Jadi kalau orang suami seorang istri minta diceraikan oleh suaminya dengan bayaran tuh. Nah ini istri sedang menjalankan iddah nih, ya suami nggak bisa balik lagi. Kenapa? Orang udah bayar gitu. Mas sudah bayar bisa rujuk, nggak bisa. Ya ceraikan saya bayar 100.000 atau 1 juta. Ya enggak, kalau mau balikin mahar, oke, saya balikin maharnya. Dibalikin mahar itu, diceraikan tuh, dengan dibalikin tuh maharnya. Itu namanya khulu tuh, perceraian yang diminta oleh istri, khulu. Nah ini istri tetap menjalankan iddah. Pada saat dia menjalankan iddah, suami nggak bisa balik.
Itu dikatakan tolak bain sugro. Kalau tolak bain kubro, itu orang yang perempuan yang sudah diceraikan sebanyak 3 kali. Pada saat dia menjalankan iddah, suami nggak bisa balik lagi. Kenapa? Udah 3 kali cerai. Nah, namanya tolak bain kubro. Ada wajhin makhsusin, atas pandangan khusus. Ya. Wa kharaja bi talaqi, wa kharaja bi talaqin wa syubhati wal zihar. Keluar dengan istilah nama tolak, yakni wat'u syubhah, menggauli ya dengan syubhat, wa zihari, dan ya al-zihar, wa ziharu, dan zihar. Artinya orang yang sedang orang yang di wat'u syubhah itu dia ya nggak boleh digauli oleh suaminya. Ya. Jadi wat'u syubhah itu bukan zina namanya, dia salah pilih, dipikir istrinya digauli, ini juga istri nganggap dipikir suaminya, gelap-gelapan ya, lagi di pengungsian, hubungan dia suaranya hampir sama lagi, itu bukan sama, bersama digauli, tahu-tahu misalnya lampu hidup begitu, wah bukan laki saya, itu namanya wat'u syubhah. Nah, ini istri ini nggak boleh lagi digauli oleh suaminya, dia sedang menjalankan iddah sampai melahirkan tuh, gitu ya, wat'u syubhah namanya. Ya kalau sekarang terjadi ngamuk suami kali ya. Gitu. Artinya ini orang yang menggauli istrinya itu sipulan nggak berdosa, orang dia nggak tahu begitu. Jadi artinya kemungkinan kecil terjadi sebab orang itu sudah tahu bau-baunya ya. Suami tahu bau istrinya, istri tahu bau suaminya begitu. Kalau terjadi wal zihar, dan perempuan yang dilakukan zihar oleh suaminya. Zihar itu adalah seorang suami menyamakan istrinya dengan orang yang haram dinikahi, terutama ibu. Ya, dia menyamai istrinya dengan ibunya, bentuk badannya. Maka kalau dia sudah mengucapkan kalimat tersebut, kata-kata tersebut, dia tidak boleh menggauli istrinya. Ya. Sampai kapan? Sampai dia bayar kafarah. Itu bukan tolak namanya, kan? Fa ini istibahatal wati fihi ma ba'da zaul mani, maka sungguhnya dibolehkannya menggauli dia itu fihi ma pada waktu syubhah dan zihar ba'da zawal mani, setelah hilangnya penghalang. Ya artinya dia jalankan iddah dulu nih, istri yang sedang menjalankan ya kehamilan gitu. Nah, ini yang satu, istri yang sedang ya dizihar oleh suaminya sampai suami membayar kafarah. Nah, kalau sudah hilang, baru dia boleh menggauli istrinya. Nah, itu dikatakan bukan rujuk namanya, ya. La tusamma raja'atan, enggak dinamakan rujuk. Bukan rujuk. Saya rujuk sekarang sebab saya udah membayar kafarah. Bukan rujuk. Bukan, ya. Sekarang saya boleh menggauli kamu sebab kamu sudah melahirkan. Bukan rujuk. Ya, bukan. Itu bukan rujuk, ya. Nah, itu bukan dikatakan tolak gitu. Ya. Wa idza talaqa syakhsun imra'atahu wahidatan aw itsnatain, apabila seorang menceraikan istrinya 1 kali atau 2 kali, menceraikan istrinya sekali atau 2 kali, falahu bi ghairi izniha, maka bagi suami tanpa izin istrinya muraja'atuha, untuk merujuknya. Rujuk itu hak suami, nggak perlu izin dari istrinya. Malam tanqadi iddatuha, selama belum habis iddahnya. Ya, jadi berapa iddah orang yang suci?
Tiga kali, bukan haid, 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru. Itu di juz 2 tuh ya. Ya, perempuan-perempuan yang ceraikan itu iddahnya 3 kali suci. Makanya perempuan itu ya dia boleh diceraikan dalam keadaan suci. Ini lagi suci nih, ini suci. Ini jelas, jari suci, kosong head suci, head suci. Suci diceraikan. Udah 1. Ceraikan. Masuk head udah 1 nih. Suci lagi. 2. Habis. Masuk head. Suci lagi. Ya, 3 udah habis sucinya, udah habis. Nah ini dikatakan 3 kali suci. Artinya ketika dia lagi suci nih, misalnya lagi suci, sucinya 15 hari, setelah haid belum digauli tuh, sampai tinggal 1 hari lagi, misalnya dia besok haid, diceraikan, udah dihitung tuh, dihitung masa sucinya 1, masuk haid 1, berarti kan nggak sebulan, betul nggak? Nggak sebulan. Masuk suci 2, sampai kapan? Haid. Masuk suci 3, habis sucinya, masuk haid, habis. Berarti nggak sampai 3 bulan itu perempuan menjalankan iddah. Nah, intinya pada masa kuru, masa suci itu artinya dia sedang menjalankan iddah. Itu suami boleh balik tanpa izin. Kata istrinya nggak mau, saya nggak mau balik, saya nggak mau rujuk, nggak bisa. Bab itu hak suami. Ini katakan falahu, maka bagi suami bi ghairi idniha murajaatuha malam tanqadi iddatuha, selama belum habis iddahnya. Kalau udah habis ya nggak bisa. Kalau udah habis ya dia boleh menolak. Saya nggak mau nikah lagi dengan kamu, boleh. Sekalipun kalau dia mau itu mahar baru, bukan rujuk namanya. Mahar baru, pernikahan baru. Artinya dia boleh balik dengan suami yang lama dengan nikah baru, atau dia nikah dengan orang lain. Ya, artinya dia boleh nikah dengan mantan suami, bukan suaminya, mantan suaminya. Ada kata-kata mantan ya. Dia boleh nikah lagi dengan mantan suaminya, atau nikah lagi dengan ya orang lain. Kalau mantan kan berarti boleh diterima, boleh tidak. Itu bukan nikah lagi dengan suami, bukan, menikah dengan mantan suaminya. Ada kata-kata mantan. Wa tahsulur raj'atu minan naqiqi bi alfadhi minha, dan hasil terjadi itu rujuk dari orang yang mengucapkan dengan lafaz-lafaz minha, di antara ya raja'tuki, saya balik sama kamu, neng saya balik ya sama kamu, ogah, udah jadi itu. Tetap istri mengatakan ogah, ya. Wa ma tasra minha, ataupun yang ya semacamnya begitu. Ya. Maka ada mengatakan dia rendeng istrinya, itu sudah dikatakan rujuk, ya. Atau dia gauli istrinya, itu dikatakan rujuk. Begitu, ada mengatakan begitu. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i harus ada kata-kata, saya rujuk kepada kamu, saya balik. Nggak mau, tetap jadi. Neng, saya balik lagi sama kamu. Tetap balik, walaupun dia nggak mau. Wal aswaw anna qaul murtaji radatuki linikahi, dan qaul yang aswah bahwasanya qaul orang yang mau rujuk, radatuki, aku balikan kepada engkau, ya aku balikan engkau, linikahi, pada pernikahanku. Neng, saya balikin lagi nikahan engkau, saya balikin lagi engkau pada pernikahanku. Artinya ya nikah lagi, artinya akur lagi begitu, pernikahan lagi. Neng, ya kata suaminya, aku balikin engkau pada pernikahanku. Ya, wa amsaktuki alaih, ya aku pegang engkau atasnya, di atas pernikahan. Ya, bisa begitu. Sorihani, itu kalimat yang sorih, jelas. Ya, fir raj'ati, dalam ya rujuk. Wa anna qaulahu tazawwajtuki aw nakahtuki kinayatan, dan ucapan tazawwajtuki, neng saya nikah lagi dengan kamu, itu bukan nikah, itu kinayah. Itu orang lagi iddah nikah. Kalau yang menikah pakai mahar, ada saksi kan gitu. Ini nih apa namanya, kinayah. Au nakahtuki, neng saya nikah lagi dengan engkau. Tazawwajtuki, neng saya kawin lagi dengan engkau, yaitu kinayah. Ya.
Wa syartul murtaji illam yakun muhriman, dan syarat murtaji jika kalau dia bukan orang yang ihram. Artinya kalau orang yang ihram kan nggak boleh nikah, tapi rujuknya sah, itu maksudnya. Wa syartul murtaji illam yakun muhriman, dan syarat murtaji ya jika dia bukan orang yang ihram, ya. Ahliyatul nikahi adalah ahliya orang yang melakukan pernikahan binafsi dengan dirinya. Ini kalau dia melakukan pernikahan sah, itu namanya syarat murtaji. Itu, ya. Wa hina idzin fatasiu raj'atun sakran. Dan ketika itu maka sah rujuknya orang yang mabok. La ruj'atul murtaddi wala ruj'atul sabiyyi. Tidak rujuknya orang yang murtad dan tidak juga rujuknya anak kecil. Sebab dia bukan ahliyatun nikah. Ya, bukan ahliyatun nikah. Enggak sah pernikahannya, ya. Si murtad, ya. Wal majnuni, dan juga orang gila. Li'anna kulla minhum laisa ahlan lin nikah binafsihi, ya. Karena setiap dari mereka bukan ahlun nikah.
Watakunu mahu, dan ada bersamanya, ya, bersama, dan ada, ya, dan ada mahu bersamanya. Ba'da ma'ala ma baqiya minha, ba'da aqdi, setelah akad, ala ma baqiya minat tolak, apa yang tersisa dari tolak. Artinya, ya, setelah dia tolak, habis iddahnya. Kan tolak itu kan jatuhkan 3 kali. Kemudian habis iddahnya, maka nikah yang baru. Nikah yang baru bukan berarti nikah baru itu nanti tolaknya baru lagi, enggak. Yang kemarin tuh yang sudah diperceraikan dihitung. Tetap dia nikah baru nih, akan baru nikah. Maka tinggal 2, diceraikan, tinggal 1, ceraikan lagi habis. Jadi jangan dianggap itu kalau iddah sudah habis, kemudian dia akan baru itu dianggap dia seperti suami istri yang baru nikah. Enggak. Yang kemarin tuh tolaknya itu yang pernah dilakukan itu tetap dianggap. Ini katakan nih. Ya, wa takun mau ba'dal aqdi ada ma baqiya min al-talaq. Ya. Sawa'un ittasal bi zawji ghairi, baik dia sama nyambung dengan suami lain. Saya kata diselingin lagi dengan orang lain. Ini orang nih menceraikan istrinya. 1, tinggal berapa jatah tolaknya? 2. Sampai habis iddahnya dia nggak balik nih suaminya. Sampai ini istrinya nikah lagi dengan orang lain. Ini yang dikatakan ittasal bi zawji ghairi. Dia nyambung dengan suami lainnya, arti orang lain. Ya, kemudian diceraikan lagi sama suami yang kedua. Ya, suami kedua. Nah, suami yang pertama emang ditunggu, istri saya dicerai lagi dari istri yang pertama nih, ya. Dia balik lagi dengan akad yang baru. Itu walaupun sudah diselingkuhi dengan suami yang lain, tetap jatah tolaknya tinggal 2 gitu. Bukan baru lagi, bukan gitu. Terus فإن طلقها زوجها ثلاثا إن كان حرا أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول أو بعده لم تحل له إلا بعد وجود 5 syara'it. Maka jika suami mentalak istrinya talak 3, apabila dia merdeka atau tolak 2 kali, in kana abdan apabila budak, qabla dukhuli setelah dukhul atau sebelum dukhul atau sesudahnya, maka tidak halal baginya itu kecuali setelah adanya 5 syarat. Ada 2, yang pertama inqida'u iddatiha minhu ay mutalik. Yang pertama adalah selesainya masa iddah si istri. Wasani, dan yang kedua tazwijuha bi ghairihi tazwijan sahihan. Istri menikah dengan selain suaminya pernikahan yang sah. Wasalisu, dan yang ketiga dukhuluhu, si suami yang baru mendukhulnya biha, dengannya itu istri, wa isobatuha, dan menjimanya, bi an yudija, dengan bahwasanya memasukkan hasyafatuhu qadruha, memasukkan hasafahnya seukuran, in maqtu'iha, dari orang yang putus kemaluannya, bi kubulil mar'ati, dari kubul seorang perempuan, la bi duburiha, bukan dari dubur perempuan, bisyaratil intisyari fil zakari, dengan syarat berdirinya itu zakar, wa kunul muliji, dan keadaan yang memasukkannya, mimman yumkinu jima'uhu, dari orang-orang yang memungkinkan melakukan jima, latiflan, bukan anak kecil. Warabi'u, yang keempat bainunatuha minhu, telah tertalak bain si perempuan, ai ghairi, dari suami yang barunya. Wal khamisu, dan yang terakhir inqida'u iddatiha minhu, selesainya masa iddah dari suami yang barunya. ya, fa talaqaha zawjuha, apabila seorang suami menceraikannya salasan 3 kali, langsung 3 kali. In kana hurran, apabila suaminya orang merdeka. Jadi orang merdeka itu jatah tolaknya 3. Au talqataini, atau 2 tolak. In kana abdan, apabila budak. Kalau budak jatah tolaknya 2.
Ya, itu biasa kalau budak sama apa namanya, sama orang merdeka itu budak itu separuhnya. Kalau orang merdeka dipecut kalau berzina itu 100 kali, maka budak 50 kali. Ya, tapi karena ini tidak bisa dibagi dua, satu setengah karena mungkin anak pengi jadi dua, begitu ya, jadi dua. Ceraikan, udah, cerai lagi habis. Tuh kalau budak. Kalau orang merdeka enggak, cerai lagi, baru nggak bisa balik. Tapi kalau budak, cerai, baru nggak balik. Ya, dua dia. Qabla duhul au ba'du. Baik itu diceraikan setelah duhul atau belum. Ya, baru nikah. Ngomongnya nggak enak ini istrinya nih. Langsung diceraikan 3, jatuh. Ya, diceraikan 3. Nggak bisa balik. Ya. La tahilla lahu illa ba'da wujudi 5 syara'id. Ya, jadi tidak halal itu bagi suami kecuali setelah ada 5 syarat. Apa itu syaratnya kalau balik? Ahaduha, salah satunya. Atau bisa juga baca ahad ya. Inqidha iddatiha minhu. Habis idahnya dari suami yang pertama. Ay al-mutallaq. Ya. Al-mutallaq. Ay al-mutallaq. Ya, jadi dari orang yang menceraikan suami. Ya, iddatu minhu ay al-mutallaq, yang menceraikan dari suami yang pertama, habis idahnya. Wa tsani tazwiju bi ghairiha. Yang kedua, pernikahan tuh istrinya tuh ya dengan orang lain. Nikah lagi dengan orang lain. Pertama habis dulu idahnya, baru nikah dengan orang lain. Jadi orang lain itu gak bisa nikahin itu mantan istrinya atau istri itu orang yang sudah ceraikan 3 kecuali setelah habis idahnya. Sama, habisin dulu idahnya. Berapa? 3 kali suci kalau dia masih ya haid, 3 kali suci. Habis idahnya nikah. Yang kedua, nikahin. Tazwijan sahihan, pernikahan yang sah, bukan akal-akalan. Bukan akal-akalan, bukan bohong-bohongan. Nikah yang benar. Emang dia demen tuh satu sama lain. Gitu. Wasalis dukhuluhu ay al-ghairi. Yang ketiga, masuknya. Ini suami yang kedua. Ya, al-ghairi yang lain artinya apanya sudah dicampurin. Dinikahin dengan nikah yang sah, kemudian dicampurin. Harus dicampurin. Harus digaulin. Kalau belum digaulin nggak bisa, harus digaulin dulu. Jadi sudah merasakan madunya suaminya juga sudah merasakan madunya istrinya. Itu dikatakan Usailah tahu, merasakan manisnya, manis madunya. Akhirnya sudah menikmati. Wa iswabatuha, dan wa iswabatuha, ya, bi'an yuris. Ini masih yang ketiga ya. Ya. Dukhul wa al-ghairi biha wa iswabatuha, dan kena sasaran gitu. Bi'an yurija hasyafatu, dengan dia masukin tuh hasyafah itu kepala zakat. Au qadraha, atau syukurannya. Misalnya hasyafahnya enggak ada, buntung ya, maka syukuran misalnya hasyafah itu ukuran 10 cm. Nah, harus dimasukin 10 cm. Ya, jangan dibayangin ya. Min maktuha, dari terpotongnya itu kemaluannya. Bi kuburil mar'ati, di kubul perempuan, di farajnya. La bi duburiha, bukan di duburnya. Kalau di duburnya bukan jima namanya. Bi syartil intishar fi dzakari, dan dengan syarat klimaks ya pada tuh laki-laki. Ya. Wa qaulul muriji, dan adanya yang memasukkan itu mimman yumkinu jima'u, dari orang yang dimungkinkan jimaknya. La tiflan, anak kecil. Kalau kecil nggak mungkin. Nah ini, jadi harus orang dewasa yang intishar, yang ada syahwat dan dimasukin benar, begitu ya. Tuh harus dijimak. Dinikahin nih, siapa yang nikahin? Aki-aki, ya aki-aki. Udah nggak kuat begitu, ya udah nggak ada syahwatnya, nggak bisa. Walaupun walaupun dijejelin tuh, dipaksain, nggak bisa ya, dipucal-pucal gitu, nggak bisa. Harus ada intishar, syahwat, tegang, masuk, ya, kena sasaran. Itu syaratnya tuh. Makanya talak 3 itu berat, ya, talak 3 itu berat. Ya, makanya jangan sembarangan seorang suami menceraikan istrinya sampai 3 kali.
Ya kalau memang benar-benar sewot ya udah cukup sekali saja deh ya, atau maksimal 2 kali, jangan sampai 3 kali, jangan. Nah yang ketiga syaratnya bainunatuha minhu, artinya apanya bainuna, artinya dia sudah tidak bainuna, sudah menjadi tolak baik sugro atau baik kubro. Baik sugro apa itu? Ini istrinya minta cerai ini dari suami yang kedua. Waduh, suami yang kedua kagak enakan yang pertama juga, misalnya bayar begitu ya. Ayah bilang, mas cerai saya deh. Wah, kata suami, oh gak bisa, kalau mau saya cerai pulangin mahar. Iya, saya pulangin mahar. Iya, itu namanya tolak baik apa? Sugro. Nah ketika dibayar kan diceraiin, nah sedang menjalankan idah kan, dia boleh balik lagi dengan suami yang kemarin itu mantan suaminya. Ya tetap dengan akad yang baru, artinya boleh gitu. Nanti kalau setelah idah habis dia boleh habis siapa aja, termasuk dengan mantan suami yang pertama. Begitu maksudnya, bukan harus. Ini sebagai syarat aja. Ayat al-ghairi dari ya bainuna dari suami yang lain, yang kedua. Wal khamis, dan yang kelima inqidha'u iddatiha minhu, habis idahnya dari suami yang kedua atau suami yang selanjutnya. Dan idahnya baru dia bisa nikah dengan mantan suami yang pertama. Itu berapa? Pertama apa tadi? Apa pertama syaratnya? Habis idahnya. Yang kedua nikah dengan orang lain. Yang ketiga didukhulin. Yang keempat diceraikan, artinya tolak bain. Ya, diceraikan itu tolak bain sugro atau kubro. Kalau baru ditolak masih dalam keadaan suci, ya bukan tolak bainuna. Nah ini nggak bisa. Diceraikan dengan suami pertama, dalam masa iddah dia masih bisa balik, gitu kan? Ya seyogianya seperti suami yang pertama, begitu. Nih, maka harus diceraikan, artinya tolak bain sugro ataupun kubro. Karena nggak bisa balik. Yang kelima apa? Habis idahnya. Berat gak? Berat. Pertama habis idahnya. Yang kedua dinikahi. Kalau diceraiin, kalau mana? Nyangkap tuh suami yang pertama, mantan suaminya. Jadi berat syaratnya. Orang kalau sudah menceraikan 3 kali, ini syaratnya. Habis idahnya dari menceraikan, nikah dengan orang lain, kemudian dicampurin. Kalau dicerai-ceraiin yang keempat, kalau dicerai-ceraiin, ya udah selamanya. Nyangkap tuh suami yang pertama, gitu. Kalau diceraikan, itu juga syaratnya harus tolak bain sugro ataupun tolak bain kubro. Kalau diceraikan biasa, dia masih bisa balik, gitu. Dengan dulu, bang saya diceraiin, bilang sama suami yang mantan suami pertama. Oh ini diceraiin ya? Oh iya, terus saya balik ya sama kamu. Gak bisa kalau udah masih idah. Kalau masih idah, suami yang kedua masih bisa balik kan gitu. Ayat kelima syaratnya habis iddahnya. Ya tetap kalau dia menjalankan tolak baik sugro atau kubro, dia tetap harus habis iddahnya. Nah setelah itu baru dia bisa nikah lagi dengan mantan suami yang pertama. Bisa, bukan harus. Bisa kalau dia mau. Itu maksudnya. Ya, itu bisa kalau dia mau. Faslun fi ahkamil ila wallahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini masalah ila ini. Ya, nanti ada masalah permasalahan baru lagi. Ila. Tadi yang saya sampaikan, ila itu adalah sumpah seorang suami terhadap istrinya tidak akan menggauli. Cukup ya? Insyaallah. Kita lanjutkan. Jadi hafalan Quran nanti hari Sabtu aja insyaallah ya. Mudah-mudahan tidak ada kerjaan lagi. Tadi mau lihat mau hadir tapi awal masuk awal dulu ya harus ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu